of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung saja kita mulai diskusinya. Om Bob, sampai sekarang sepertinya persoalan penjara di Indonesia yang overload masih saja menjadi tanda tanya besar. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya, sebetulnya kan memang penjara kita itu kan overload ya. Tapi pejabat kita yang bersangkutan tuh kalau ngomong selalu bilang over kapasitas. Jadi sekarang semua tuh jadi bingung. Ini tuh sebetulnya itu yang betul apa? Kalau kelebihan muatan kapasitasnya seharusnya itu 10.000 diisi 15.000 itu namanya overload. Tapi pejabat kita ngomongnya itu banyak yang bilang over kapasitas. Nah ini kan jadi pusing. Over kapasitas kok minta ditambah bangunan lagi lah, itu jadi aneh kan. Jadi ini bolak-balik seperti ini ya. Ada media cetak yang sudah cukup bagus. Menurut pejabat ini over kapasitas. Terus di dalam kurung itu ada keterangannya. Redaksi. Maksudnya overload. Nah. Ya, jadi ceritanya kan begitu. Kalau kita lihat data dari tahun 2018 ya. Itu narapidana, jadi artinya orang yang masuk di dalam penjara sedang menjalani hukuman penjara itu ada kurang lebih 250.000 orang. Oke. Ya. Nah, terus kapasitas dari rumah penjara di seluruh Indonesia ya, itu kurang lebih 125.000 orang. Ya. Nah, jadi sebetulnya muatannya itu kelebihan overloadnya itu ya 100%. Ya, jadi tidak seperti yang digambarkan begitu luar biasa ya. Tetapi ya nggak ngerti itu datanya tadi itu kan data 2018 akhir lah ya. Jadi ini kalau udah 3 tahun tuh gimana nggak tahu nih ya. Nah sekarang yang dinamakan kapasitas penjara itu yang 125.000 itu kan mestinya yang dianggap cute and cute itu manusiawi. Oke. Ya, jadi kalau di penjara orang di penjara itu diperlakukan secara manusiawi, ya itu 125.000 itu ya kapasitasnya seluruh Indonesia ya. Nah, kalau masih ada yang kosong ya mestinya bisa dipindah-pindah lah ya supaya merata. Jadi tidak akan terjadi over gitu kan. Nah, tapi kalau mau sedikit memaksakan ya yang seharusnya 125.000 jadi 250.000. Kalau masih mau memaksakan loh ya, artinya ya manusiawinya itu agak sedikit kurang manusiawi. Misalnya satu kamar, satu sel tuh biasanya diisi 3 orang jadi 6 orang, itu mungkin masih bisa ditolerir ya. Kalau lebih dari itu ya nanti akan menjadi kurang bagus citranya ya. Di penjara kok manusianya diperlakukan seperti misalnya satu kandang diisi apa itulah ya seperti kambing atau ayam gitu kan jadi susah ya, sempit tidak bisa gerak gitu kan. Nah makanya ya itulah yang namanya penjara ya. Nah sekarang pejabat kita katakanlah oknum lah ya, pejabat kita kan semuanya baik gitu ya. Oknum itu menyuarakan ya, mestinya kalau sudah seperti ini ya janganlah terlalu mudah memenjarakan orang. Ya karena ya tadi itu kapasitasnya sudah dilebihi ya, sudah overload. Kapasitasnya tidak cukup lagi, jadi jangan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau memang dirasa ini sudah over, tadi itu kan overnya 100% dari data tahun 18. Nah itu ada yang ngomong, ini mestinya narkoba pemakai narkoba itu ya kalau bisa ya jangan dimasukkan penjara, tapi dimasukkan ke rumah sakit rehabilitasi.
Ya, karena memang aturannya kalau nggak salah itu ada aturan bahwa orang yang pemakai narkoba itu memang statusnya tidak bisa dikriminalkan, dimasukkan penjara. Tapi harusnya direhabilitasi agar supaya pecandu narkoba itu menjadi tidak tercandu lagi. Nah, itu kan prosesnya di dalam rumah sakit rehabilitasi itu kan ya memang menderita, karena biasanya kalau konsumsinya sehari itu 2-3 kali, kan ini nggak boleh. Jadi setara trapiring dikurangi kan. Hari ini mungkin jadi 2 ya selama seminggu, setelah itu diturunin jadi 1 ya. Nah, itu begitu kurang aja sudah perasaannya pesakitan penderita pemakai narkoba itu sudah seperti cacing kepanasan. Udah nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, pokoknya adanya cuman pusing, adanya cuman nggak enak, macam-macam. Ya, itu kalau langsung diputus, misalnya konsumsinya 3 unit, langsung hari ini tidak boleh. Nah, mungkin nggak sampai 5 hari itu bisa keok, bisa meninggal. Ya, maka nah ini kembali ke kemanusiaan kan. Ya udah, kita mau menyembuhkan dia, jadi caranya dikurangi pelan-pelan. Jadi 2, kalau udah begitu jadi 1, jadi setengah, jadi kosong. Ah, itu dia kembali ke manusia yang tidak tercandu oleh narkoba. Itu kan begitu ya. Kalau narapidana yang terkait dengan kasus narkoba ini sebenarnya kalau di Indonesia rasionya berapa sih, Om Bob? Ya, kalau dari data yang selama ini beredar itu kan sepertinya 50%. Ya, dari 250.000 yang di penjara, itu yang terkena kasus narkoba itu kira-kira separuh. Ya, nah, tapi dari separuh itu kan ada yang pengguna, karena selama ini pengguna juga ada yang dimasukkan penjara, juga ada penjual. Bandar ya. Nah, bandar ya. Nah, ini ternyata perbandingannya antara bandar sama pengguna itu sama. Ya, separuh-separuh ya. Jadi kalau pengguna narkoba berapa persen dari yang di orang-orang yang masuk penjara, ya itu menjadi kurang lebih 25%. Kalau seperti itu, kira-kira apa yang nantinya bisa terjadi ya? Ya, sekarang kan kita banyak beredar berita, kabar burung ya. Tapi juga sering keluar di media massa ya, bahwa ternyata di dalam penjara pun beredar, terjadi peredaran narkoba. Ya, malahan ada juga peredaran narkoba itu dikendalikan dari bandar-bandar di dalam penjara. Ya, kalau memang 50% itu terlibat narkoba di dalam penjara, ya memang sangat besar kemungkinan di dalam penjara itu pasti terjadi peredaran, karena juga ada pecandu. Ya, pengedar narkoba itu belum tentu dia isep ganja. Ya, pengedar itu dia cuma jualan supaya dapat uang. Tapi belum tentu dia itu pemakai juga, belum tentu ya. Jadi dia cari orang-orang yang belum pemakai supaya jadi pemakai. Kalau sudah kena narkoba kan berarti akan beli sama dia terus. Oh iya. Ya, jadi kalau sekarang separuh atau katakanlah 25% dari penghuni penjara itu orang yang penderita atau penikmat narkoba, di sana ada pengedarnya, ya klop. Jadi di dalam penjara selalu terjadi yang namanya, kenapa kok masih ada narkoba yang bergentayangan di dalam penjara? Ya, itu bisa saja sangat mudah terjadi. Ya, jadi memang ini semua pasti sumbernya dari sana. Nah, kembali lagi ke persoalan penjara di Indonesia yang overload. Kira-kira apa yang menyebabkan overload atau kelebihan kapasitas ini ya? Ya, sekarang kalau memang ini overload, kalau misalnya itu tadi itu penderita, penikmat narkoba tadi itu betul-betul dipindahkan ke rumah sakit rehabilitasi, toh cuman 25%. Ya. Jadi kalau misalnya kapasitasnya itu 125.000, terus sekarang ada 250.000
orang yang dipenjara, terus pecandu narkobanya itu separuh dari separuh, ya, separuhnya itu kan 125, jadi 60.000. Nah, berarti sekarang masih terjadi overload kurang lebih 75.000. Ya kan? Jadi walaupun narkoba pecandu itu sudah dipindahkan semua, toh juga terjadi kelebihan. Nah, ini harus menjadi PR-nya semua orang. Kalau memang mau dianggap bahwa penjara di Indonesia itu penuh dengan peri kemanusiaan, ya. Artinya ya sel-selnya itu tidak terlalu sempit, ya. Makannya oke, fasilitasnya oke, misalnya seperti itu ya. Nah, ini ya tetap kelebihan kalau memang mau seperti itu. Tapi kalau memang mau dibikin sedikit menderita, mungkin nggak apa-apa. Ya, ini yang menjadi masalah kan putusan dari para pejabat. Ini mau dibikin peri kemanusiaannya tebel atau agak tipis. Nah, begitu kan. Waduh. Nah, sekarang yang perlu dicatat lagi bahwa arus masuknya para narapidana orang yang dipenjara itu setahun kan rata-rata 22.000 orang masuk penjara. Nah, masuk penjaranya 22.000 orang, keluarnya berapa yang dibebaskan itu? Kalau yang dibebaskan itu sama-sama dengan 22.000 orang, itu kan jadinya antara output sama input sama. Betul. Ya, overloadnya yang tadi dikatakanlah 75% itu karena narkoba sudah dipindahin semua kecuali bandar ya. Nah, itu ya klop. Tapi terjadi overload terus sebanyak 75%. Ya, nah sekarang kalau itu tidak bisa ditambah kapasitasnya, artinya dengan membangun penjara baru, ya, bisa bangun penjara, bisa nambah ruangan, bila perlu ya ikut-ikut seperti apartemen kan, ada penjara yang bangunannya pakai susun-susun, jadi tanahnya nggak usah nambah, tapi kamarnya yang ditambah, ya, kan bisa juga, ya. Kan ada kalau kita lihat di film-film itu penjara-penjara di Amerika kan juga 3 tingkat. Nah itu ya silahkan, ya. Tapi kalau sudah mengenai biaya itu tidak ada lagi. Biaya di sini kan menyangkut banyak masalah, biaya pembangunan. Kalau tambah kamar itu tambah petugas, berarti tambah biayanya sipir ya, penjaga penjara itu, dan juga tambah biayanya makan kan. Oh iya. Nah kemarin pejabat kita itu kan juga teriak-teriak, ini kalau ada remisi itu menghemat berapa duit tuh untuk uang makannya. Wah, jadi kalau di penjara itu yang dipikirin menghemat uang yang untuk penjara ya, itu kan ya repot. Dengan alasan itu maka penjahat-penjahat itu hampir dapat remisi terus, ya tidak salah. Karena undang-undangnya mengatakan bisa dikasih remisi kalau kelakuannya baik. Ya, juga ada remisi hari raya. Nah, tapi kalau memang anggarannya udah nggak bisa juga, apakah ada cara lain ya? Ya, katanya ya harus kreatif. Ya, jadi kalau memang itu juga tidak ada, dananya sudah nggak ada, APBD-nya sudah nggak bisa lagi ditambah, karena ada keperluan lain yang lebih penting, maka memang harus dipikirkan. Yang mikirkan bukan cuman orang kepala penjara, ya, bukan cuman pengadilan, ya, bukan cuman jaksa, tetapi polisi harus juga dilibatkan, duduk bersama, ya, bagian pengadilan, bagian penjara, bagian penuntutan kejaksaan itu sama polisi yang ada di lapangan. Kalau ada tindakan-tindakan kriminal pertama kali yang ditangkap, ini harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, misalnya sekarang kita tahu itu ada misalnya nenek-nenek yang sudah umur 70 yang hampir meninggal lah ya. Itu kedapatan mencuri buah durian tetangga. Oke. Ya. Nah, terus dilaporkan sama yang punya buah tetangga tadi itu ya. Pemilik pohon mangga atau durian itu lapor ke polisi. Ini nenek kita ini mencuri dari pohon duriannya saya. Nah,
Nah, ini kan kemarin ada berita kan sama polisi diproses. Diproses, akhirnya dinyatakan bersalah. Lah memang mencuri ya kan? Mencuri itu kan tidak minta izin mengambil miliknya orang lain, itu namanya mencuri kan. Betul. Nah, ini dia dipenjara 6 bulan atau lebih. Nah, ini kasus-kasus seperti ini kalau semua terjadi yang kecil-kecil seperti ini masuk penjara. Belum nanti yang maaf, ada yang pergi ke supermarket mencuri pasta gigi, mencuri sabun, mencuri susu. Ya, itu kan ada sering berita itu. Ya, itu juga dibawa ke polisi. Ini mencuri. Menurut undang-undang pencuri kan memang harus dihukum. Ya kan? Nah, tapi kalau mencuri kecil seperti ini terus polisinya menjalankan tugas dengan luar biasa. Ya. Terus dimasukkan ke kejaksaan terus juga diproses ke pengadilan, dihukum 3 bulan misalnya. Ya. Lah ini gimana? Nah, itu salah satu yang membuat penjara kita menjadi penuh dengan kriminal-kriminal yang seperti itu. Atau misalnya di tengah jalan itu ada orang kecelakaan atau berselisih soal lalu lintas. Terus terjadi kriminalnya, artinya penganiayaan karena urusan Rebutan jalan mungkin. Ya, lalu lintas pokoknya. Terus masuk penjara seminggu, 2 minggu. Nah, ini semua menjadi problem. Memang secara hukum tertulis itu bisa dikriminalkan. Nah, kalau sudah duduk bersama kan bisa, Pak polisi, kalau ada kasus-kasus yang kecil seperti ini, itu ya didamaikan saja, tidak usah dimasukkan ke pengadilan. Ya, pengadilan juga repot loh. Misalnya ada nenek tetangga itu yang nyolong durian atau mangga tadi itu, kalau sudah sampai kejaksaan terus diproses di pengadilan, terus pengadilan memberi putusan bahwa ini dibebaskan karena usianya sudah uzur. Lah nanti masyarakat yang ngomongnya banyak itu bisa teriak-teriak, loh kalau begitu orang yang sudah tua itu boleh mencuri ya? Bebas hukum ya. Bebas dihukum. Nah ini kan susah. Ya, jadi kalau dari bawahnya udah agak-agak repot seperti ini, sampai di atas kan juga jadi bisa repot. Nah ini menjadi salah satu penyebab penjara jadi penuh. Bisa itu. Ya, kasus yang kecil-kecil itu kan banyak sekali. Nah, salah satu caranya adalah seperti itu. Jadi tidak semua urusan walaupun berbau kriminal itu bisa dimasukkan penjara. Ya, itu sebetulnya wewenang ini kan ada di tangan kepolisian pada saat titik pertama masalah ini diadukan. Ya, jadi yang menangani masalah pertama ini harus bisa memilah-milah apakah ini perlu dibawa sampai ke pengadilan atau tidak. Nah, didamaikan. Kalau misalnya selain didamaikan, apakah ada opsi hukuman lain, Om Bob? Kayak sanksi sosial mungkin? Sulit ya. Karena itu sanksi sosial itu yang diartikan apa? Yang ngawasi siapa? Sanksi sosial suruh ngusek WC, ya misalnya pergi ke panti asuhan. Nah, yang ngawal siapa? Ya, sanksi sosialnya ya biar dilakukan sama lingkungannya sendiri itu. Ini kemarin telah terjadi pencurian buah tetangga. Wah, ini sekarang sudah didamaikan, suruh minta maaf. Nah, itu mungkin bisa. Jadi ya sanksi-sanksi sosial itu saya kira belum bisa dilaksanakan di tempat kita ini dengan baik. Ya, karena fungsi kontrolnya di tempat kita itu terus terang belum bisa bagus. Percuma ada sanksi sosial tapi kontrolnya nggak beres. Contohnya apa, Om Bob? Ya, kemarin aja misalnya pelanggaran prokes dari COVID-19. Orang harus pakai masker di tengah jalan. Ada yang nggak pakai masker, hukumannya masuk kotak peti mati. Nah, ini kan hukuman sosial yang guyonan. Gimana? Orang yang kena hukuman masuk kotak peti mati tadi itu malah ketawa-ketawa, malah selfie dikirim. Ini saya masuk peti mati karena melanggar tidak pakai masker.
Terus orang yang hukumannya boleh milih, mau bersihin trotoar pakai sapu itu, atau mau yang bikin bersih kamar mandi umum, boleh milih. Milih nyapu di pinggir jalan. Nah, kita lihat di televisi itu nyapunya ketawa ke TV. Dihukum tapi ketawa ke TV malah bangga. Selfie bawa sapunya itu. Jadi belum bisa. Ya, belum bisa, Indonesia belum bisa dengan sanksi seperti itu. Kalau memang ternyata masih tetap banyak juga yang masuk penjara gitu, terus gimana ya Om Bob ya? Wah, ini perlu dipertanyakan. Ini kalau negara-negara yang sudah maju, seperti contohnya Nederland, Eropa, itu masuk penjara itu makin lama makin sedikit. Ya, bukan karena hukumnya itu menjadi lunak. Boleh terjadi pelanggaran terus tidak masuk penjara. Tapi karena kesadaran masyarakatnya itu sudah ada, bahwa dia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kriminal yang merugikan masyarakat atau orang. Jadi tingkat kesadarannya orang taat dengan hukum itu berbanding terbalik dengan banyaknya yang masuk penjara. Makin tinggi kesadarannya, yang masuk penjara makin sedikit. Jadi kalau segala upaya untuk mengurangi supaya orang tidak masuk penjara itu sudah dilakukan dengan baik, tapi masih banyak orang yang masuk penjara, berarti ini adalah moral dari masyarakat kita ini yang tidak bisa mendukung. Artinya masih orang itu belum sadar bahwa orang itu tidak boleh berbuat jelek. Nah, ini menjadi tugasnya, di samping tugas pendidik pada saat sekolah, juga sistem hukum yang terjadi. Ya, jadi kalau pendidikannya sudah bagus, mencuri itu jelek, korupsi itu nggak bagus. Ya, ini semua nanti akan dihukum oleh Tuhan, misalnya begitu kan? Tetapi di dunianya ini juga harusnya kan juga dihukum. Nah, sekarang di dunianya ini hukumannya yang dilakukan oleh hakim maupun jaksa macam-macam itu ternyata hukumannya tidak membuat jerah. Korupsi ratusan miliar cuman dihukum katakanlah 3 tahun. Ya, ini banyak orang yang merasa saya korupsi aja ratusan miliar cuman 3 tahun. Berarti 1 tahun harganya 30 miliar. Saya masuk penjara, dikasih duit 30 miliar. Nah, banyak orang yang mau. Nah, jadi di samping faktor pendidikan, faktor hukuman yang diterapkan itu juga harus betul. Jadi sekarang sebetulnya kalau kapasitas banyak orang yang masuk penjara, itu melambangkan lemahnya hukum, bukan malah kuatnya hukum ya. Banyak orang yang dihukum, bukan itu. Lemahnya hukum. Makin berat hukumannya, makin orang takut berbuat kriminal. Makin banyak orang takut berbuat korupsi. Nah, kalau semua orang makin takut berbuat kriminal, makin takut berbuat korupsi, kan penjaranya nggak ada orang yang dimasukkan. Karena nggak ada yang salah. Ya, jadi jangan terbalik. Nah, di tempat kita ini sering-sering kasihan. Ini orang kok dihukum 15 tahun. Ya, mungkin juga ya sudah benar, tapi mungkin ada batu di balik udang. Mengajukan naik banding, mengajukan kasasi, mengajukan PK. Itu kok kelihatannya kok diturunkan terus hukumannya. Ada batu di balik udang. Kemungkinan, ya kan? Nah, itu juga salah satu faktor membuat banyak orang salah karena tidak jerah. Jadi sebetulnya sistem hukum itu juga menentukan. Kalau sistem hukumnya baik di sini itu betul-betul ya setimpal ya dengan kelakuannya yang orang berbuat salah itu. Jangan sudah berbuat salah, sudah dihukum setengah mati toh, menghukum orang itu setengah mati kan. Di Indonesia itu kalau mau memasukkan penjara orang itu bisa sidangnya tuh bisa 4, 5, 6 bulan. Datang bukan hakim yang banyak, majelisnya macam-macam, pengacaranya ya ada pembelaan duplik lah, triplik lah, apa macam-macam. 6 tahun misalnya ya. Tapi banyak yang enggak 6 tahun kok. Kurang dari itu banyak. Setelah itu naik banding kurang lagi, kasasi kurang lagi. Jadi sebetulnya aturan-aturan itu harus
betul-betul yang didok berapa tahun harusnya tidak boleh melakukan banding. Misalnya begitu. Katanya hakim itu kan sudah dipilih. Ya kan? Sudah mewakili Tuhan. Apa yang diputuskan oleh dia secara subjektif itu sudah dianggap objektif. Jadi kalau hukuman di bawah 5 tahun tidak boleh naik banding. Misalnya begitu. Ya jadi merasa betul-betul hukumannya itu menjadi menderita. Bukan malah masuk penjara, kamarnya pakai air condition. VIP malah. Ya VIP. Kepengin potong rambut ada salonnya. Oh, itu kan banyak berita-berita kayak gitu kan. Isu ya. Nah, itu kan repot. Ya toh? Nah, sekarang remisi lagi dari pemerintah. Remisi HUT kemerdekaan, remisi tahun baru, hari raya, remisi apa lagi? Ya itu semua kan melemahkan hukum yang sudah ada. Kelakuan baik, semua nggak bisa. Jadi ini harusnya dirombak semua agar supaya hukum itu menjadi ditakutin, tidak dicuekin. Karena sekarang bisa saja, wah hukum kan ya udah ada masalah kan, itu kan UUD, ujung-ujungnya duit, nah repot. Ya, kalau bilang tidak terbukti, ya jangan membuat fitnah, ya susah. Memang untuk membuktikan itu susah, tapi kenyataannya ada. Dihukum 12 tahun, begitu mengajukan banding atau kasasi atau macam-macam itu prosot jadi 6 tahun. Kalau 6 tahun dapat potongan remisi macam-macam, ada yang remisinya sebulan, ada yang remisinya 6 bulan. Itu ada perbedaan, yaitu mesti ada sesuatu lah ya, kira-kira seperti itu. Nah wis. Jadi hukumnya itu juga tidak menuju orang menjadi jera. Jadi jangan yang disalahkan yang menangkap kriminal, tapi yang mengadili itu juga harus dipikirkan. Jadi ini secara totally harus duduk bicara dengan baik, cari orang-orang yang integritasnya tinggi, merubah semua sistem hukum di Indonesia untuk kriminal, korupsi juga ya. Nah ini kalau itu bisa dilaksanakan, saya kira nggak perlu pakai lama, tidak pakai lama, pasti penjara itu akan kosong. Amin. Ini semoga diskusi kita bisa terdengar hingga akhirnya teori praktis ini bisa benar-benar dilaksanakan dan terwujud di Indonesia, asalkan ada keinginan politisnya. Oke, Om Bob, dari ngobrolin atau diskusi tentang overload penjara, kita akan lompat ke tema diskusi selanjutnya yang juga cukup banyak dibicarakan. Beberapa waktu yang lalu sudah dicanangkan bahwa diberlakukannya sistem lalu lintas ganjil genap, dan ini hampir di seluruh kota besar di Indonesia, termasuk juga daerah wisata. Ini kalau Om Bob melihat efeknya akan seperti apa aja nih Om Bob? Ya ini memang ya, untuk pengeterapan ganjil genap ini adalah salah satu cara yang jitu untuk mengatasi pandemik COVID-19 ini supaya tidak menjadi gelombang 3, gelombang 4, atau gelombang 5. Okay. Ya, kita harap pandemik di Indonesia ini hanya sampai gelombang 2 saja. Amin. Ya, nah ini dengan sistem ganjil genap ini otomatis yang berkunjung ke tempat wisata itu juga menjadi lebih sedikit. Yang menuju ke kota-kota masuk untuk lalu lintas kota, masuk ke kota-kota tertentu jadi tujuan orang itu juga menjadi sedikit. Relatif menjadi separuh. Ini langkah yang bagus. Jadi harus didukung untuk pandemik seperti ini. Namun nanti kalau sudah pandemik ini selesai, teori ganjil genap ini tidak boleh dipakai terus. Ya, karena kalau teori ganjil genap ini dipakai terus, nanti orang akan mencari mobil, paling sedikit kepengen beli mobil 2 biji. Setiap keluarga itu punya 2 mobil. Satu yang nomornya ganjil, satu yang nomornya genap. Kalau itu terjadi, cita-cita atau anggapan bahwa ganjil genap itu akan mengurangi kemacetan jalan-jalan di kota besar maupun di mana-mana itu menjadi mustahil. Karena semua orang yang pergi-pergi itu kan pengen punya mobil 2 biji.
supaya terhindar dari aturan ganjil genap tadi itu. Ya, kalau pemerintah ingin, kemungkinan ini pemerintah daerah ya, ingin mengurangi kepadatan, kemacetan, itu ya jangan pakai teori ganjil genap ini. Harus pikirkan yang lain. Ya, seperti sekarang kita ketahui ini, Indonesia itu kan sekarang lagi dipuji, diangkat jempol dari seluruh dunia bahwa Indonesia mengembangkan jalan tol, jalan raya ya, antar kota itu sekarang yang paling ngebut dari seluruh dunia. Itu betul, artinya membuka akses lalu lintas dari pedalaman sampai kemana antar kota supaya lancar. Itu macetnya yang antar kota sudah dikurangi dengan itu. Dengan adanya kereta cepat Jakarta Bandung nanti, dan kemarin ada berita diteruskan sampai ke Surabaya, itu juga luar biasa. Nah, jadi diciptakanlah infrastruktur yang baru. Ya, kereta cepat itu Jakarta Bandung yang dibangun kerjasama antara perusahaan Indonesia dan Tiongkok itu merupakan titik bangkit lalu lintas di Indonesia agar semuanya menjadi cepat, tidak lambat-lambat, alon-alon asal kelakon. Nah, sekarang di dalam kota, lalu lintas macetnya dalam kota mestinya kan harus sama dengan yang dilakukan antar kota. Betul. Ya, sekarang bertambahnya kendaraan baik roda 4 maupun 2 itu tidak diimbangi oleh tambahnya jalan raya di dalam kota ya. Lah mana bisa kalau ini diatasi dengan ganjil genap? Tidak semudah itu. Ya, orang-orang kan ya punya, maaf kan tidak bodoh. Ya, ganjil genap aku beli mobil 2 biji. Uang ada yang bisa dibeli. Beli. Iya betul. Itu macetnya nggak akan selesai. Memang sudah dipikirkan. Kalau mau mengatasi macet itu kan harus mengurangi mobil pribadi maupun sepeda motor pribadi ya. Betul. Nggak boleh lagi ada. Nah, itulah yang inti dari pemikiran itu. Kenapa orang kok tidak mau pakai kendaraan umum? Pasti kendaraan umum itu, maaf, bisa terjadi crowded. Crowded di sini adalah uyel-uyelan ya, bukan soal COVID, tidak boleh ya. Oke. Karena kendaraannya kurang. Ya, jadi kalau aku mau naik kendaraan umum, kendaraannya kurang, pasti berdesak-desakan. Itu bagi saya tidak enak. Terus kalau saya mau pergi kendaraan umum, waktunya tidak fleksibel. Kalau saya kepengen berangkatnya jam 8, kendaraan umum mungkin adanya 7, 9, 10 mungkin. Jadi saya merasa tidak enak. Waktu saya tidak bisa fleksibel yang saya inginkan. Ya. Terus orang yang tinggal di suburb, daerah pinggiran dari kota besar itu, kalau mau naik kendaraan umum, tidak ada yang berangkat dari dia punya perumahan. Kendaraan umum yang di kota hanya ada mulai dari pinggiran kota itu misalnya. Ini orang yang di pinggir-pinggir gimana? Lalu lintasnya nggak ada. Jadi dia harus punya mobil pribadi, harus diparkir di dekat kendaraan umum yang menuju ke kota, misalnya seperti ini. Ini juga salah satu faktor juga. Ya, terus juga kalau saya naik kendaraan umum, ternyata biayanya nggak murah. Kalau dihitung-hitung 1 bulan itu biayanya untuk naik kendaraan umum bisa buat menyicil kalau saya beli mobil atau beli motor. Lebih baik beli motor atau mobil daripada saya buat menghabiskan untuk ongkos transport. Ini juga hambatan-hambatan. Jadi tugasnya utama untuk supaya tidak macet itu mengurangi orang pakai kendaraan pribadi. Itu yang menjadi poin. Jadi bagaimana usaha dari pemerintah itu mengurangi atau berfokus kepada supaya kosnya itu tidak tinggi untuk orang, tapi juga enak, bukan menderita. Murah tapi naik kereta, naik bis umum yang lusuh, kumuh, panas, gak karuan ya gak mau. Ya, jadi pertama kali yang harus dilakukan adalah perbanyak kendaraan bus umum yang representatif. Jadwalnya tidak boleh terlalu lama antara bis 1 dan bis 2.
Kalau pas jam sibuk 1 menit 1, bila perlu setengah menit 1. Jadi anytime orang mau berangkat banyak kendaraannya sehingga tidak terjadi berdesak-desaan. Setiap setengah menit berangkat 50 orang, blus. Ya seperti MRT. Ya kita lihat, dia jadwalnya banyak. Bis juga harus begitu. Kendaraannya bagus semua. AC-nya juga dingin, nggak mati. Misalnya gitu. Itu dari kendaraan umum. Ya, kendaraan umum, tapi saya kok malah tetap nggak enak. Saya tetap enak pakai mobil saya sendiri. Misalnya seperti itu. Ya boleh saja, yang namanya zaman merdeka kan boleh, ya kan? Nah, dicegah supaya di situ gimana? Biaya parkirnya dinaikin. Jadi mau tidak mau secara ekonomi dia dirugikan. Kalau bawa mobil dia cari kendaraan umum yang lebih murah. Lebih murah, juga fasilitasnya bagus, tidak berdesak-desaan, waktunya tuh anytime ada. Ini termasuk manajemen kan? Manajemen Departemen Perhubungan itu gimana? Manajemennya bis umum. Jam padat untuk orang sekolah atau orang bekerja itu diperbanyakin kendaraannya, frekuensinya diperbanyak. Jadi memang di sini juga termasuk kan, nggak boleh ngetem sana, ngetem sini, ngetem sana, ya nanti jalurnya sudah khusus busway, tapi ngetem, jadi nggak jalan lagi. Nah ini nggak boleh juga kan. Jadi itu lancar. Terus ada feeder yang namanya dari Saber, dari kota pinggiran itu harus sampai ke pusat lalu lintas utama untuk menuju kota, pusat kota, itu juga harus banyak feeder-feeder itu. Nah kalau itu kan nggak perlu secepat yang di kota ya. Nah mungkin setengah jam sekali ada. Jadi misalnya dari Ciledug itu mau sampai kemana itu ada. Ya, dari Depok mau ke sana itu ada. Dengan jadwal-jadwal yang enak, pasti. Nah itu enak. Jadi semua yang tinggal di Saber, di kota-kota pinggir dari kota yang di utama itu juga mudah. Enak. Sepeda motor sama. Coba sekarang kalau harga bis umum tadi itu, yang namanya busway atau apa itu, kalau di Jakarta ya, coba sekarang diturunin. Cuman 2.000 satu kali perjalanan. Wah coba ini, berarti 1 bulan itu paling-paling biayanya cuma 60.000 atau 100.000 untuk orang per orang ya. Kalau dia mau nyicil sepeda motor, wow, saya harus nyiapin 500.000. Padahal kalau naik kendaraan umum cuman 60 sampai 100.000. Milih mana? 5 kali loh, bisa milih yang kendaraan umum. Seperti itu. Nah, ini yang harus dipikirkan dengan benar-benar. Tapi apakah bisa, Bob, kalau pemerintah menjual murah kayak gitu? Ya, bisa saja. Anggaran pemerintah daerah itu kan besar. Subsidinya ke sini. Ini yang namanya pemerintah melakukan subsidi kepada rakyat kecil, tapi mempunyai efek yang besar agar supaya jalan tidak macet. Nah, sekarang kalau perusahaan-perusahaan bis miliknya pemerintah daerah ya, pengennya untung. Wah ini banyak penumpang nih, selalu dihitung sehari yang lalu lintas pakai kendaraan bis kita ini ada 150.000 orang, kali sekian rupiah, berarti perusahaan itu bisa untung semene. Ya, itu nggak boleh. Jadi perusahaan angkutan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah itu nggak cari untung, tapi membuat suasana lalu lintas di kota tersebut menjadi tidak macet. Itu tujuannya. Bagi yang kaya mau naik taksi ya silahkan, jalan nggak macet lagi. Tapi yang pas-pasan ya naik kendaraan karena sudah oke. Ya jadi ini mengurangi banyak polusi juga. Sepeda motor, mobil pribadi itu berapa banyak itu CO2-nya yang keluar dari knalpot-knalpotnya itu. Tapi kalau dijadiin satu-satu bis, apalagi nanti pakai bis listrik, itu efeknya besar sekali. Jadi subsidinya pemerintah itu salah satunya untuk mensubsidi biaya transportasi rakyatnya supaya tidak terjadi macet, supaya tidak terjadi polusi. Bisa, kalau ada keinginan politik pasti bisa. Jangan punya kepentingan-kepentingan yang lain. Justru kalau macet, wah, ini saya biar dapat untung dari mana nih kalau macet. Nah, begitu. Nggak boleh. Tapi ini tidak mudah.
Tapi kalau asal ada kemauan pasti bisa. Termasuk tadi, kalau banyak mobil pribadi yang masih pakai, ya harganya parkir dinaikin. Harga parkir dinaikin, hasilnya duit itu untuk subsidi bis-bis tadi itu. Pasti bisa lah. Ya namanya pemimpin itu kan mestinya otaknya pinter encer ya. Nggak cuman mikirin caranya buang duit gimana. Buang yang nggak pakai otak ya, buang-buang duit yang nggak ada hasilnya. Kalau ini kan bisa buang duit, bisa pakai duit. Ya kalau buang duit aja salah, ya ini kalau ada yang buang duit aja salah, bagaimana dia bisa cari duit, kan gitu. Nah sekarang masalah parkir. Parkir kalau nggak ada parkirnya gimana? Kan susah. Maka juga harus punya gedung parkir. Gedung parkir gimana? Harganya jangan ditentuin. Biarlah pasar yang nentuin. Kan sudah banyak contoh tuh di luar negeri. Kalau weekend, parkir-parkir di daerah-daerah pariwisata harganya lebih mahal daripada weekdays. Kalau di tengah kota, kalau weekdays rame-rame jam kantornya itu parkirnya lebih mahal. Tapi kalau weekend di daerah perkantoran itu parkirnya murah. Ini silahkan swasta yang ngatur supaya banyak orang yang invest. 1 jam mau 60.000, mau 15.000 terserah dia. Pokoknya bayar pajak kan. Kamu ada keuntungan bayar pajak loh kan, seperti itu. Jadi sebetulnya mudah kalau mau dilakukan asal ada keinginan politik, saya kira semua akan lancar. Tapi kalau cuman kulit saja, ganjil genap. Ya, udah bisa mengurangi ganjil genapnya ditambah wilayahnya. Nah, itu kulit. Tidak menyelesaikan akarnya. Memang ini tidak mudah, tapi bisa kalau ada putusan politik dan dijalankan dengan orang-orang yang integritasnya tinggi. Pasti bisa. Memang tidak mudah tapi pasti bisa. Dan sekian episode kali ini. Terima kasih Om Bob atas diskusinya. Kita akan ketemu di episode mendatang. Tapi ingat, kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Sampai ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.